Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Arman Nagari dengan NIM G002306 dari kelompok B9. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan neurovaskularisasi dari esofagus dan lambung. Baik, jadi esofagus merupakan suatu tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Nah, panjangnya itu sekitar 10 inci atau 25 cm dan menghubungkan faring dengan gaster. Esofagus sendiri itu secara skeloptis terletak setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracalis 11. Nah, oleh karena itu esofagus itu memiliki 3 parts. Yang pertama ada pars cervical, itu di VCH6 sampai VTH1. Kemudian ada pars thoracalis, itu di VTH1 sampai VTH10. Kemudian ada juga pars abdominalis, itu di VTH11. Nah, kemudian terdapat 3 lokasi penyempitan esofagus. Yang pertama itu ada angustia superior, angustia media, dan angustia inferior. Nah, angustia superior itu pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea setinggi VC6. Sedangkan untuk angustia media itu dia di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang, yaitu di VT4 sampai 5. Nah, pada lokasi ini tuh esofagus mengalami konstriksi oleh arcus aorta di mediastinum superior dan oleh bronchus primarius sinister di mediastinum posterior. Nah, untuk angustia inferior dia itu sphincter esophagus inferior. Nah, saat melalui hiatus esofagus atau VTH10 pada saat menembus diafragma, esofagus akan diikat ke diafragma oleh membrana phrenicoesophageal superior et inferior. Dalam aspek klinis, penyempitan ini itu penting karena itu merupakan lokasi alat oesophagoskop sulit menemunya dan benda asing yang tertelan dapat tersangkut. Selanjutnya untuk gaster. Nah, gaster ini bagian dari tractus digestivus terletak di antara esophagus pars abdominalis dan duodenum. Nah, pada anatomi superficial, gaster ini akan menempati regio epigastrika, umbilicalis, dan hipokondriaka sinistra pada abdomen. Bentuk gaster sendiri itu berbeda-beda tergantung dari isi, kemudian fase pernapasan dan posisi tubuh seseorang. Nah, pada orang dewasa, gaster ini memiliki kapasitas sekitar 1500 ml yang berfungsi untuk bisa menyimpan makanan, mencampur makanan dengan enzim dan asam lambung, untuk membentuk kimus, kemudian mengatur kecepatan pengiriman kimus ke intestinum tenue. Nah, untuk bagian-bagian utama gaster sendiri itu ada 4. Yang pertama ada pars cardiaca, ada fundus gastricum, ada corpus gastricum, dan pars pylorica. Untuk pars cardiaca itu seperti yang ada di gambar yang berwarna merah, itu ada bagian yang mengelilingi orifisium cardiacum. Nah, dia ini juga tempat masuknya makanan dari esofagus di sebelah kranialnya. Kemudian untuk fundus, dia itu merupakan batas kaudal setinggi linea axillaris pada orifisium cardiacum dan berbatasan antara fundus dan esofagus pars abdominalis. Kemudian untuk corpus, dia ini adalah mayoritas bagian gaster. Dia itu terbentang dari orifisium cardiacum sampai incisura angularis. Kemudian untuk pars pylorica, dia ini merupakan ujung distal dari gaster yang terbagi menjadi antrum pyloricum dan canes pyloricum. Untuk antrum pyloricum sendiri ini bagian dari gaster yang berbentuk seperti terowongan dan merupakan tempat tersering dari infeksi Helicobacter pylori. Sedangkan canes pylorus itu berbentuk tubular sekitar 2,5 cm dan sebagai bagian tersempit dari pars pylorica. Dia ini memiliki lubang yang disebut dengan orifisium pyloricum. Selanjutnya untuk kurvatura, jadi gaster ini memiliki 2 kurvatura. Yang pertama ada kurvatura minor dan kurvatura mayor. Nah, kurvatura
kurvatura minor ini tuh bentuk pinggir kanan gaster dan terbentang dari orifisium cardiacum sampai pleuris. Nah, kurvatura minor ini digantung oleh omentum minus. Kemudian untuk kurvatura mayor, dia ini jauh lebih panjang dibanding kurvatura minor dan terbentang dari sisi kiri orifisium cardiacum melalui kubah fundus dan sepanjang kiri gaster sampai ke pylorus. Nah, kalau tadi kan kurvatura minor itu digantung oleh omentum minus, sedangkan kalau kurvatura mayor ini itu digantung oleh omentum maius. Selanjutnya di gaster itu ada dua lubang. Yang pertama ada orifisium cardiacum dan orifisium pyloricum. Untuk orifisium cardiacum sendiri itu terletak di posterior cartilago costalis 6 dan 2-4 dari linea mediana yang setinggi VTH 11. Nah, orifisium cardiacum ini merupakan tempat esofagus masuk ke gaster. Walaupun secara anamis tidak ada sphincter, tapi terdapat mekanisme fisiologis yang mencegah regurgitasi isi lambung ke dalam esofagus oleh sphincter gastroesofageal. Kemudian untuk orifisium pyloricum ini dia ini berada pada bagian dekstra dari midline pada planum transpyloricum setinggi VL1. Nah, orifisium pyloricum ini dibentuk oleh kanalis pyloricus yang meliputi gaster lebih tebal di sini dan membentuk muskulus sphincter pyloricus secara anatomis dan fisiologis. Kemudian ada dua macam omentum pada gaster. Omentum ini adalah refleksi peritoneum visceral suatu organ. Salah satunya adalah pada gaster yang menghubungkannya dengan organ lain. Nah, omentumnya itu ada dua, yang pertama ada minus dan maius. Nah, untuk maius sendiri itu ke arah kolon, ileum dan diafragma. Itu dapat ligamentum gastrocolica, gastrocrenica, gastrolienal dan splenorenal. Untuk omentum minus sendiri itu ke arah hepar. Dia ada ligamentum hepatoduodenal, itu berisi vena portae hepatis. Kemudian ada arteri hepatica propria, ductus choledocus, plexus hepaticus. Untuk ligamentum gastrohepaticum juga ada di omentum minus. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari esofagus dan lambung. Nah, untuk neurovaskularisasinya untuk esofagus dia itu divaskularisasi oleh arteri dan vena. Nah, untuk arterinya itu ada sepertiga superior, sepertiga medial, dan sepertiga inferior. Untuk sepertiga superior dia itu oleh ramus esophagealis, arteri theoridea inferior. Kemudian untuk sepertiga media itu ada aorta descendens thoracica, branchialis dexter et sinister. Untuk sepertiga inferior dia ada arteri gastrica sinistra. Untuk vena sepertiga superior itu ada vena thyroidea inferior, sepertiga media ada vena azygos, dan sepertiga inferior ada vena gastrica sinistra. Untuk inervasinya oleh plexus esophagealis, parasimpatisnya oleh nervus vagus, dan simpatisnya oleh truncus sympathicus nervus planicus maius. Nah, selanjutnya gaster sendiri itu divaskularisasi oleh arteri gastrica sinistra yang dari truncus coelicus. Kemudian ada arteri gastrica dextra dari arteri hepatica communis, ada arteri gastrica dia dari gastrica dextra itu tadi dari arteri hepatica communis, ada arteri gastrica brevis dari arteri lienalis, arteri gastromentalis dari sinistra dari arteri lienalis, dan juga ada arteri gastromentalis dextra dari arteri gastroduodenal, dan arteri gastrica posterior berasal dari arteri lienalis. Nah, kemudian untuk venanya dia itu ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis.
Kemudian dia juga ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra bermuara ke vena linalis. Kemudian ada vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Untuk inovasinya sendiri itu ada parasimpatis itu ke nervus vagus, simpatisnya ke truncus sympathicus, nervus spalanicus maius, plexus coelicus. Kemudian ada juga musculus sphincter pyloricus yang mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.